Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MG Arlingga Al-Bukhari, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok 4 yang mana berjudul Masyarakat Madani. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama kelompok anggota dari kelompok 4. Pertama, Yohana yang NIM F1E119023. Kedua, Elna Sahara NIM F1E119037. Ketiga, Cici Putri Rahmayani NIM F1E119048. 4, MG Arlingga Al-Bukhari NIM F1E119067. Dan yang terakhir, Dewi Sekar Kinarsi NIM F1E119112. Di sini kita akan menjelaskan konsep masyarakat madani, kedua peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, dan yang ketiga sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah konsep sosial kemasyarakatan yang oleh banyak orang digunakan untuk menyebut istilah civil society. Konsep masyarakat merupakan konsep yang banyak mengambil referensi sejarah Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat madani dapat dipahami sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, adil, makmur, dan berketuhanan. Maka dari itu adanya harapan besar dan cita-cita agar terbentuknya kehidupan masyarakat madani terutama di Indonesia. Kedua, di sini kita akan menjelaskan paradigma masyarakat madani. Makna masyarakat madani berakar dari kata civility, mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial. Makna civil society, masyarakat sipil, adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Perbedaan antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaissance. Gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan, sehingga civil society mempunyai moral transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buayan dan asuhan petunjuk Tuhan. Di sini ada ayat dari Quran surat Saba ayat 15. Yang mana bunyi laqad kana li sabab fi maskanihim ayyah wan jannatati an yaminin wasimal kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatu tayyibatu wa rabbu ghafur. Yang mana artinya sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Intinya sejarah masyarakat madani. Perbincangan seputar masyarakat madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan tetapi sampai saat ini masyarakat madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat sipil oleh beberapa pakar sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisis secara historis kemunculan masyarakat madani dan kemunculan istilah masyarakat sipil. Agar lebih akurat membahas tentang peran pendidikan Islam dalam upaya mewujudkan masyarakat madani, namun pada kenyataan masyarakat sipil tidak sama dengan masyarakat madani. Masyarakat madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyah masyarakat Arab Quraisy di Mekah. Beliau memperjuangkan kedaulatan agar umatnya leluasa menjalankan syariat agama di bawah perlindungan hukum
Ibnu Qayyim al-Atas ayat 65. Prinsip terciptanya masyarakat Madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya dari Mekah ke Yastrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang madaniyah atau bisa disebut beradab. Selang 2 tahun pasca hijrah atau tepatnya 624 Masehi, setelah Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural, beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial, yang salah satunya diantaranya mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku, ras, dan etnis seperti Bani Kainukat, Bani Aum, Bani Al-Najjar, dan lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, nomenklatur masyarakat Madani, yang mana membangun masyarakat yang dilakukan Nabi selama 10 tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada ajarannya. Takwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci disebut juga semangat Robbaniyah atau Robbiyah, yang mana umat yang bertakwa dan berketuhanan. Inilah hablum min Allah, tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Dalam sebuah hadis menegaskan bahwa intisari dari tugas beliau adalah untuk menyempurnakan berbagai keluhan budi masyarakat berbudi luhur dan berakhlak mulia yang disebut masyarakat peradaban, masyarakat Madani atau civil society. Masyarakat Madani yang dibangun pada masa Nabi itu disebut sebagai masyarakat untuk zaman yang dan tempatnya sangat modern. Bahkan terlalu modern sehingga setelah Nabi sendiri wafat tidak bertahan lama, Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan peranata dan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis oleh Nabi. Selanjutnya, hakikat dan karakteristik masyarakat Madani. Pengertian mengenai masyarakat Madani seperti tetap mengacu pada semangat yang sama bahwa segi-segi modern dari masyarakat Madinah itu termasuk kehidupan Islami yang ditandai dengan tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan, dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat dan keterbukaan posisi kepemimpinan terhadap ukuran kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang bersifat universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan puncak kepemimpinan yang tidak bersifat keturunan. Nah, contoh ciri-ciri yang mendasar masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu egalitarianisme atau juga bisa disebut kesepadanan. Kedua, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi atau profesionalisme. Ketiga, keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat yaitu demokrasi. 4, penegakan hukum dan keadilan. 5, toleransi dan pluralisme, paham kemajemukan. 6, musyawarah. Itu spesifik ciri masyarakat Madani dikemukakan sebagai berikut. 1, bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang menyatakan adanya Tuhan dan mendapatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang pembantuan kehidupan sosial. Dan dalam Islam, yaitu menerapkan norma, hukum, dan nilai-nilai Islam. Kedua, damai. Arti masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun kelompok menghormati pihak lain secara adil. 3, tolong-menolong tanpa mencampuri internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. 4, toleran. Artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebebasan manusia dan tidak terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. 5, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan,
Keenam, peradaban tinggi, yaitu bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk dan kemaslahatan hidup umat manusia. Ketujuh, berakhlak mulia. Sekalipun pembentukan hak akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan semata, tetapi relativitas manusia dapat menyebabkan terjebaknya konsep akhlak yang relatif. Selanjutnya, peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Secara universal, terdapat beberapa hal untuk mewujudkan masyarakat madani antara lain. Yang pertama, berkembang model manusia, human capital, dan model sosial kapital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Kedua, terpenuhnya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Ketiga, terselenggaranya sistem pemerintah yang memungkinkan lembaga ekonomi, hukum, sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Keempat, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Kelima, adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalannya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam Sunnatullah. Sebagai sebuah ajaran yang kafah, universal, sahih, likulli zaman wa makam, baik untuk segala waktu dan tempat. Islam merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur segala macam hal, salah satunya ada prinsip-prinsip ekonomi dan jalan-jalan menuju kesejahteraan umat. Menurut ajaran Islam, sebagai yang dikatakan oleh Ismail Raja Al-Faruqi, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial, ekonomi haruslah berlandaskan tauhid atau keesaan Allah. Setiap ikatan atau hubungan antara seorang dengan orang lain dan penghasilan yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak islami. Dengan demikian, realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Prinsip ekonomi Islam ini memuat dua prinsip utama. Yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Prinsip ini biasanya menekankan pentingnya semangat persamaan di antara sesama manusia, kesejajaran, kedudukan di hadapan Allah, kesadaran bahwa umat manusia berasal dari moyang yang sama, Adam, merupakan fondasi terbentuknya sikap egaliter dalam hubungan kemasyarakatan. Dan yang kedua, tidak ada kelompok orang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Dengan demikian, seorang muslim harus mempunyai keyakinan bahwa perekonomian suatu kelompok, bangsa maupun individu pada akhirnya kembali berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memiliki keyakinan yang demikian, dirinya tidak akan diperbudak oleh keduniaan. Selanjutnya, kesejahteraan umat. Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu kesejahteraan holistis dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dengan lingkungan sosial. Kedua, kesejahteraan di dunia dan akhirat atau pahala, sebab manusia tidak hanya hidup di dalam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian, kemusnahan hidup akhirat. Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai, maka
kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan. Sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai valuable dibanding kehidupan dunia. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Kesejahteraan hidup seorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an, kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi, dan gizi, harapan hidup, serta income. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan di mana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja, dan hak sipil. Pada tahun 90-an terjadi perubahan lagi. Mahbub ul-Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari 3 komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita. Oke, baiklah, sekian itulah hasil dari presentasi dari kelompok 4. Saya selaku wakil dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.